Banyak dari kita tumbuh dengan disiplin yang identik dengan hukuman, sebuah pendekatan yang sayangnya masih sering kita jumpai. Disiplin seharusnya menjadi cara untuk membimbing dan mengarahkan anak, namun seringkali disalahartikan sebagai serangkaian tindakan punitif. Cubitan, sebuah tindakan fisik yang meninggalkan bekas bukan hanya di tubuh, tapi juga di hati anak. Bentakan, kata-kata keras yang memekakan telinga dan meruntuhkan kepercayaan diri. Atau ancaman. Janji-janji menakutkan yang membuat anak hidup dalam kecemasan. Ancaman ini seringkali tidak realistis, namun dampaknya sangat nyata bagi psikologis anak. Pola asuh tradisional sering mengandalkan rasa takut untuk mengontrol anak. Ketakutan menjadi alat utama untuk memaksa anak mengikuti aturan. Anak memang jadi patuh, tapi karena takut, bukan karena mereka memahami alasan di balik kepatuhan tersebut. Kepatuhan yang didasari ketakutan ini bersifat sementara, dan tidak membangun karakter yang kuat, bukan karena paham benar salah. Mereka tidak benar-benar mengerti mengapa suatu tindakan itu salah, hanya takut akan konsekuensinya. Mereka belajar menghindari hukuman, mencari cara untuk lolos dari amarah orang tua, bukan membuat keputusan baik berdasarkan pertimbangan moral dan etika. Mereka tidak belajar bertanggung jawab atas tindakan mereka, hanya belajar untuk tidak tertangkap. Pendekatan ini mengajarkan bahwa kekuatan adalah solusi masalah, bahwa yang kuat selalu benar. Ini adalah pelajaran yang berbahaya dan dapat membentuk perilaku agresif di kemudian hari. Dan siklus ini bisa berulang saat dewasa, di mana anak yang dulu dihukum akan menerapkan pola yang sama pada anak-anak mereka kelak. Fokus pada hukuman menutupi kesempatan mengajarkan pelajaran hidup, nilai-nilai moral, dan keterampilan sosial yang penting. Setiap hukuman menciptakan retakan kecil dalam kepercayaan anak pada orang tua, mengikis fondasi hubungan yang sehat. Anak jadi tertutup, enggan berbagi perasaan dan pengalaman mereka, takut mengakui kesalahan, karena mereka tahu pengakuan akan berujung pada hukuman. Dan hubungan jadi renggang, dipenuhi dengan ketegangan dan kurangnya keintiman. Kini, kita tahu anak butuh bimbingan, bukan ancaman, membutuhkan dukungan dan pengertian, bukan hukuman. Agar mereka merasa aman dan bisa belajar, tumbuh, dan berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab dan berempati. Tugas kita, memutus siklus hukuman yang telah berlangsung lama, mengakhiri tradisi yang merugikan ini, dan membangun karakter dari dalam, menanamkan nilai-nilai positif yang akan membimbing mereka sepanjang hidup. Han Juvitskin Panopiriaisher Fees that Sub, Praintrant Bashaman, Cinta, dan Dukungan. Disiplin positif berdiri di atas dua pilar yang sama pentingnya, yang saling melengkapi dalam membentuk karakter anak. Ini bukan hanya tentang aturan dan batasan, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun hubungan yang sehat dan penuh pengertian dengan anak-anak kita. Kasih sayang sebagai fondasi utama. Kasih sayang ini bukan sekadar ungkapan emosi, tetapi juga tindakan nyata yang menunjukkan bahwa kita peduli dan mendukung anak-anak kita tanpa syarat. Dan ketegasan. Ketegasan di sini bukan berarti kekerasan atau paksaan, melainkan kemampuan untuk menetapkan batasan yang jelas dan konsisten, serta menegakkan aturan dengan adil dan bijaksana. Kasih sayang tanpa batasan yang jelas hanya akan membuat anak menjadi permisif, kurang menghargai aturan, dan sulit untuk mengendalikan diri. Mereka mungkin tumbuh menjadi individu yang egois dan kurang bertanggung jawab. Sebaliknya, ketegasan tanpa empati dan pengertian dapat menciptakan lingkungan yang menakutkan dan tidak sehat bagi anak. Hal ini akan membuat anak jadi otoriter, merasa tidak aman, dan kehilangan kepercayaan pada orang tua. Kuncinya adalah keseimbangan. Hormati anak sebagai individu yang unik, dengan perasaan dan pendapat mereka sendiri. Dengarkan apa yang mereka katakan, tapi tetap pegang aturan yang jelas dan konsisten. Jelaskan mengapa aturan itu penting, dan bagaimana aturan itu membantu mereka tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Ingatlah bahwa anak, pada dasarnya baik. Mereka ingin belajar dan berkembang. Perilaku buruk sering muncul bukan karena mereka ingin membuat kita marah, melainkan dari kebutuhan atau emosi yang belum terungkap. Mungkin mereka merasa tidak didengar, tidak dipahami, atau sedang mengalami kesulitan. Tugas kita sebagai orang tua bukan menghukum mereka atas perilaku tersebut, tapi membimbing mereka untuk memahami dan mengelola emosi mereka dengan cara yang lebih sehat. Saat anak melakukan kesalahan, jadikan itu sebagai kesempatan belajar yang berharga bagi mereka. Bantu mereka memahami apa yang salah, mengapa itu salah, dan bagaimana mereka bisa memperbaikinya di masa depan.
Ini bukan alasan untuk marah atau menyalahkan. Bimbingan yang kita berikan akan membuka pintu ke masa depan yang lebih baik bagi mereka. Membantu mereka mengembangkan potensi penuh mereka. Fokus pada solusi yang konstruktif, bukan terpaku pada kesalahan yang telah terjadi. Disiplin positif bukan berarti permisif. Aturan dan batasan tetap harus jelas dan ditegakkan secara konsisten. Konsekuensi harus mendidik dan membantu anak belajar dari kesalahan mereka, bukan menyakiti secara fisik maupun emosional. Kita tetap menjadi pemimpin keluarga yang memberikan arahan dan perlindungan, tapi dengan penuh hormat dan penghargaan terhadap anak-anak kita. Libatkan anak dalam proses pengambilan keputusan keluarga, sesuai dengan usia dan kemampuan mereka. Dengan demikian, anak belajar bertanggung jawab atas tindakan mereka, bukan sekadar patuh karena takut dihukum. Dengan cara ini, disiplin menjadi proses membangun karakter yang kuat dan positif. Membantu anak mengembangkan nilai-nilai moral yang baik, bukan sekadar menaklukkan atau mengendalikan mereka. Kita dan anak-anak kita tumbuh bersama, belajar satu sama lain, bukan saling melawan dalam perebutan kekuasaan. Komunikasi adalah inti disiplin positif, bukan sekadar memberi perintah, tapi membangun jembatan dua arah. Seringkali, kita terlalu cepat ingin menyelesaikan masalah tanpa benar-benar mendengarkan. Disiplin positif mengajak kita berhenti dengarkan dan pahami sudut pandang anak. Duduk sejajar, tatap mata mereka dan tunjukkan, aku mendengarkanmu. Anak yang merasa didengar lebih terbuka menerima bimbingan. Gunakan pertanyaan, bukan tuduhan untuk mengajak anak berpikir dan mencari solusi. Anak belajar menghubungkan tindakan dengan konsekuensi serta memecahkan masalah. Komunikasi dua arah mengubah dinamika kita bersama melawan masalah, bukan saling berhadapan. Aturan keluarga adalah peta perjalanan tanpa peta. Semua bisa tersesat. Disiplin positif menekankan aturan yang jelas, sederhana, dan dipahami semua anggota. Libatkan anak dalam membuat aturan agar mereka merasa memiliki dan lebih semangat mematuhi. Konsistensi adalah kunci. Aturan harus ditegakkan dengan cara yang sama oleh semua pengasuh. Aturan harus realistis dan sesuai usia anak. Keberhasilan kecil membangun kepercayaan diri dan kerjasama anak. Dengan aturan yang adil, rumah jadi tempat aman dan nyaman. Anak belajar disiplin sebagai bagian dari kebersamaan, bukan paksaan. Anak-anak merasakan emosi dengan intens, tapi belum bisa mengelolanya. Pola asuh lama sering menekan emosi anak, membuat mereka merasa salah karena merasakan. Disiplin positif mengajarkan kita untuk memvalidasi perasaan, bukan membenarkan perilaku buruk. Misal, saat anak kecewa, akui perasaannya. Bunda tahu kamu kecewa. Setelah tenang, baru tetapkan batasan pada perilaku. Anak belajar semua perasaan boleh dirasakan, tapi tidak semua tindakan bisa diterima. Validasi membangun tempat aman secara emosional. Anak belajar menamai dan mengelola emosi, bukan menekannya. Ini fondasi kecerdasan dan kesehatan mental. Anak tumbuh percaya diri menghadapi emosinya dengan sehat. Disiplin positif mengganti hukuman dengan konsekuensi alami dan logis. Konsekuensi alami terjadi tanpa campur tangan, anak belajar langsung dari pengalaman. Tugas orang tua, tunjukkan empati, bukan berkata tukan. Jika konsekuensi alami tidak aman, gunakan konsekuensi logis yang terkait langsung dengan perilaku. Misal, tumpahkan minuman, anak bantu membersihkan. Konsekuensi logis mengajarkan tanggung jawab, bukan rasa malu. Fokus pada solusi, bukan penderitaan. Anak belajar memecahkan masalah dan bekerja sama, bukan takut pada hukuman. Disiplin positif mengubah fokus dari menghukum menjadi mengajari. Setiap kesalahan adalah momen belajar, bukan alasan menghukum. Tanyakan keterampilan apa yang perlu anak pelajari, bukan hukuman apa yang pantas. Ajarkan tanggung jawab lewat tindakan kecil, bersihkan tumpahan, rapikan mainan, lakukan tugas rumah. Kontrol diri butuh latihan, bukan tuntutan. Otak anak belum matang sepenuhnya. Jadilah contoh, tunjukkan cara menenangkan diri saat marah. Bimbingan membangun harga diri, bukan rasa bersalah. Anak belajar bahwa kesalahan bukan identitas, tapi peluang tumbuh. Pesan kamu anak baik yang sedang belajar, bukan anak nakal. Ini membangun kepercayaan diri dan tanggung jawab jangka panjang. Memberi pilihan sederhana, memberi anak rasa kontrol dan mengurangi perebutan kekuasaan. Pilihan tetap dalam batas yang kita tentukan, misal, mau pakai baju merah atau biru. Anak belajar mengambil keputusan dan merasakan konsekuensinya secara aman. Mereka merasa dihargai dan lebih kooperatif. Empati juga tumbuh lewat validasi perasaan dan refleksi.
Menurutmu, apa yang adik rasakan? Gunakan cerita atau kejadian sehari-hari untuk melatih empati. Anak belajar tindakan mereka berdampak pada orang lain. Ini fondasi hubungan sehat dan karakter peduli. Disiplin positif bukan solusi instan yang bisa mengubah perilaku anak dalam semalam. Ini bukan tentang mencari jalan pintas atau trik cepat, tapi ini adalah investasi jangka panjang yang berharga dalam membentuk karakter anak, menanamkan nilai-nilai luhur, dan membangun fondasi moral yang kuat. Ini seperti menanam benih yang membutuhkan waktu untuk tumbuh dan berkembang. Akan ada hari-hari berat, tantangan yang menguji kesabaran, dan momen-momen ketika Anda merasa ingin menyerah. Tapi ingatlah selalu bahwa kita sedang membangun fondasi yang kokoh, batu bata demi batu bata, untuk masa depan mereka. Fondasi ini akan menopang mereka melewati badai kehidupan. Untuk masa depan anak yang tangguh, berempati, dan memiliki kemampuan untuk menghadapi segala rintangan dengan kepala tegak dan hati yang penuh kasih. Anak yang dibesarkan dengan disiplin positif, dengan pendekatan yang penuh kasih sayang dan pengertian, akan memiliki harga diri yang tinggi dan merasa dicintai tanpa syarat, bukan karena prestasi atau perilaku tertentu, tetapi karena diri mereka sendiri. Mereka belajar bagaimana memecahkan masalah dengan kreatif dan efektif, mengelola emosi mereka dengan cara yang sehat, dan tumbuh menjadi individu yang percaya diri dan mandiri. Orang tua juga belajar untuk lebih sabar, mengelola emosi mereka sendiri dengan lebih baik, dan menyadari pentingnya merawat diri sendiri, agar dapat memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Hubungan yang kuat dan penuh kepercayaan antara orang tua dan anak menjadi kunci utama kebahagiaan dan kesejahteraan anak. Anak akan lebih mudah menerima bimbingan dan arahan dari orang tua, dan tidak ragu untuk datang mencari bantuan ketika mereka membutuhkannya. Proses ini memang membutuhkan waktu, kesabaran, dan konsistensi yang tinggi, tetapi hasil yang akan Anda dapatkan pada akhirnya akan jauh lebih berharga daripada apapun. Anak akan tumbuh menjadi individu yang mandiri, penuh empati, dan bertanggung jawab, serta memiliki hubungan yang erat dan bermakna dengan orang tua mereka sepanjang hidup. Inilah hadiah terbesar dan terindah yang bisa Anda berikan kepada anak Anda melalui disiplin positif.